itu sama sekali adalah nikmat sehat walafiat dan juga nikmat taufik dan hidayahnya, hingga kita nikmati hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kemuliaan bisa melakukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melakukan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lakukan pada pagi hari ini menjadikan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan pengampunan daripada segala dosa-dosa kita, dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu istiqamah di dalam melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, juga kepada para pengingat yang akhir zaman. Dan insyaallah salawat serta salam kepada Rasulullah telah akan memberikan kepada kita kemuliaan yaitu berupa syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan pertolongan Rasulullah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, bisa berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hal yang harus kita jaga, yang harus selalu kita bisa untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya, yaitu adalah ciptaan Allah yang bernama lisan. Karena lisan ini adalah hal yang paling kecil di antara tubuh manusia, namun keberadaannya atau kegunaannya bisa menjadi suatu hal yang besar untuk kita. Lisan adalah sebuah hal yang bisa memuliakan seseorang, juga sebaliknya bisa menghinakan seseorang. Lisan memang kecil bentuknya, namun sekali digunakan akan besar sekali dampak yang dia keluarkan daripada lisan tersebut. Maka inilah suatu bahasa kita hikmah yang bisa kita ambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptakan lisan ini ada dua penjaga, karena saking besar dampak yang akan dia keluarkan ketika kita tidak bisa menjaganya. Penjaga yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lisan atau ciptakan bibir. Ini untuk penjagaan yang pertama. Penjagaan yang kedua adalah Allah ciptakan gigi. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dua penjaga ini? Karena kita tahu sendiri dampak yang begitu besar yang dia keluarkan sekali dia mengeluarkan ucapan. Maka hati-hati dengan lisan ini. Dia bisa sebentar untuk memuliakan seseorang, bisa sebentar misalnya, tidak butuh waktu lama. Kalau dia mengeluarkan kata-kata, bisa membuat seorang ini langsung mulia sebentar. Dan sebaliknya juga, dengan dia mengeluarkan satu kata, bisa membuat dia langsung hina seketika. Dan alhamdulillah, saking besar dampak yang dikeluarkan dari lisan ini, sehingga paling besar kebohongan, paling besar dosa itu dikeluarkan oleh lisan kita. Dosa-dosa yang lain, contoh, kita ambil contoh. Ketika kita zolim seseorang dengan anggota tubuh, yaitu berupa tangan, mungkin sakitnya cuma di luar badan. Pakai kaki misal, tendang orang, cuma sakitnya di luar saja. Namun ketika lisan ini berucap, dia tidak nyakiti zahir, tapi nyakiti hati. Ini lebih bahaya.
Nyakiti hati ini lebih bahaya daripada nyakiti zahir. Makanya ada dendam, adanya kebencian, adanya hasud dan lain hal sebagainya, itu melalui lisan timbulnya. Tidak mungkin orang itu bakal dendam sama kita, bakal marah sama kita, kecuali ada yang dipendam dalam hati. Nah, mungkin pendaman inilah yang bisa membuat seseorang itu bahaya Pak. Kalau orang sudah mendam marah, orang sudah dendam, itu sampai kapanpun dia akan balaskan dendamnya. Itu yang paling bahaya. Makanya lisan ini adalah suatu hal yang sangat dampak, sangat besar untuk kita. Untuk kita harus jaga-jaga, hati-hati yang lisan ini. Karena namanya lisan Pak, ya kita kan tidak tahu. Lisan itu cuma bisa mengucapkan ucapan baik. Yang mana benar, yang mana yang tidak benar, kita tak mikir. Kita ngobrol, kita penesan sama orang. Ya kadang kita tak mikir. Ya namanya penesan. Ya kita pikiran kita biasa. Yang namanya penesan kan biasa. Tidak tahu. Ya. Yang mana penesan ini yang bisa membuat orang itu marah sama kita, dia dendam sama kita tidak tahu. Makanya hati-hatinya bisa ini harus dijaga dengan benar-benar. Nah, maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, alaika bitaqwallah fa innaha jima'ul khair. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya di dalam ketakwaan adalah perkumpulan segala kebaikan. Dan selanjutnya, wa'alaika berjihad, dan hendaklah engkau berjihad, ka'innahu rohbaniyatul muslimin. Karena jihad itu adalah kemuliaan, kebanggaan orang muslim. Wa'alaika berzikrillah ta'ala wa tilawatul Quran. Dan hendaklah engkau untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya nurul laka fil ardi wa dzikrul laka fis sama. Sesungguhnya itu adalah cahaya bagimu di muka bumi dan untuk pengingatmu di langit Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidh lisanaka illa min khair. Dan jagalah lisanmu kecuali untuk suatu hal yang baik. Fa'inaka bidzalika tadul syaitan. Karena sesungguhnya dengan engkau menjaga lisan itu, engkau telah menjauhi atau melindungi dirimu dari syaitan, atau mengalahkan dirimu dari syaitan. Di sini dikatakan kalimat perintah dari Rasulullah SAW yang kalimat wahzil lisana, yaitu jagalah lisanmu kecuali dengan yang baik. Ya, yaitu berbaik hatta tamrak atau sakata hatta taslam. Ya, sehingga maksudnya apa? Jagalah ucapanmu, atau kalian kalau mau berucap, ucaplah yang baik sehingga engkau jangan engkau akan menjadi seorang yang beruntung, tidak merugi, atau diam sampai kau selamat. Ya. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Kalau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucaplah yang baik, kalau tidak bisa diam. Nah, inilah yang sekarang kita ini gunung gelisah dan bukan pada tempatnya. Ya. Kalau anda masih ngomong yang baik, lemah diem. Ya. Kalau kalian nak ngomong itu, usahakan omongan kalian tuh mendatangkan faedah, mendatangkan sebuah kebaikan. Ya. Jangan sampai ucapan-ucapan itu akan menjadi hal yang bahkan membuat dirimu susah
susah di kemudian hari. Ya Pak, ucapan ini Pak, bukan di dunia baik, di akhirat pun bakal menyusahkan kita kalau kita tidak benar-benar jatuhnya. Contoh kayak orang yang sakit hati tadi, mungkin di dunia dia tidak bisa balas, tapi di akhirat tidak bertanggung jawab. Angkat itu. Di dunia sudah bukan dari pahala, di akhirat nanti ada yang nuntut. Oh ya Allah, kalau masuk itu sudah bertumbukan nyari duit, yang duit tadi dibek uang. Tidak ya Pak, bertumbukan nyari duit, sudah dapat duitnya, dibek uang. Oh ya Allah, taruhannya. Nah begitu pun peribahasanya, bertumbukan nyari pahala, kalau sudah ketemu pahalanya di akhirat, kita lanjut lagi sama Allah. Oh ya, asal berapa kali? Kau ewek yang nyusahkan diri kau. Kalau kau sudah diberi orang lain, siapa yang punya Allah? Nah itu masih pulang. Kau dunia, kau beli terus. Kau di dunia, kau celah terus, kau hina terus. Sekarang tidak ridho, malah tak. Ya inilah yang bahayanya dosa ini. Ya, sudah ada larangan dari Rasulullah, jaga lisanmu kecuali untuk mengucapkan yang baik. Ya, zaman sekarang ini orang tidak perlu banyak ngomong, yang perlu banyak bukti. Tidak perlu banyak ngomong sekarang ini. Apapun dari, tidak perlu banyak ngomong. Ya, kecuali jadi sales, kalau dia mungkin. Apa diem tak ngerti. Iya, kalau dia mungkin kalau sales ya. Banyak macet. Kalau dapat maksudnya kalau ngobrol, kalau nak ngomong, ya tak bincang-bincang. Usahakan ucapan ini ada faedahnya. Ya, kita melihat satu permisalan. Contoh kalau kita lagi masalah kompromi, masalah acara maulidan, acara sosial dan hal sebagainya. Terus kita ini musyawarah. Nah, kalau musyawarah itu usahakan ucapan kita tuh bisa menunjuk satu poin untuk kemajuan acara. Jangan ngomong ngalor itu ada faedah untuk apa? Dengan ke waktunya. Ya. Kalau ngobrol itu usahakan ada faedahnya. Di sela-sela ngobrol itu ada faedah yang bisa kamu katakan. Ya. Biar apa? Biar ucapan kita ini ada faedah, ada mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ucapan yang panjang-panjang namun dapat faedah dan dapat isinya. Alhamdulillah. Nah, di sini kan sudah dikatakan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang sudah apa disebutkan tadi itu adalah sepenggalan hadis. Ya. Kalau tidak bisa ngamalkannya, kalau tidak bisa kamu mengucapkan yang baik, cukup untuk kamu diam. Ya. Begitupun macam ini contoh yang lain. Kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, jangan kita diamkan. Beda halnya. Ya, ini harus butuh ucapan. Jangan kita diam. Ya, kalau misalnya bisa mengucapkan ucapan, kalian sedikit dia doakan. Ya, contoh untuk kita melihat kemungkaran. Jangan kita diam Pak. Ustaz ngomongin dari kata atau Ustaz kalau tidak bisa ngomong yang baik sama dia bukan itu. Ya ini beda hal lagi. Ya. Kalau untuk hal kemungkaran bisa kita ngomong nasihatin apalagi kita lebih tua. Ya, lebih berumur daripada si pulang tadi. Kita mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu juga paling sedikit dia doakan. Ya, untuk hal-hal yang kemungkaran
Jadi masyaallah hadirat Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebagusan Islamnya seseorang adalah meninggalkan yang tidak mendatangkan suatu faedah atau meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya. Nah, di sini kita buka sedikit, Pak. Zaman kita sekarang ini, kalau kita ngomong-ngomong, adalah banyaknya zaman ulul. Apa itu ulul? Nak mengetahui gawe wong. Zaman sekarang ini banyak, Pak. Bahasa kita ini curunian. Oke. Bahasa gaulnya oke. Kepo. Terus sekarang harus begitu. Nak tahu gawe wong, nak tahu apa yang dia lakukan. Padahal ada faedahnya ya. Enggak aktif. Iya. Aduh. Apa faedahnya? Nah, dia enggak aktif faedahnya. Iya. Di pulang punya mobil, nak tahu. Pasan ini kami-kami ini diasal baik, pas punya mobil, kemudian, punya motor yang harganya puluhan juta, dia ini padahal gajinya diasal baik, tapi kita mikirnya, ayo, kalau diasal dia pakai punya mobil, kalau diasal dia pakai punya motor bagus, dari mana lah itu, langsung kemudian, yang sekarang masih itu Pak. Tidak bisa nyentuh orang yang naik sedikit. Gawainya kita lihat sekarang gawainya mulung, misal gawainya mulung. Tapi pada bangun rumah besar, kan ada tanya. Padahal bukan urusan kita. Tapi kenapa pada ada tanya? Mungkin ada rezeki lain kita tidak tahu kan. Mau sekarang ini banyak lagi kan jadinya Pak. Daripada positifnya. Itulah tadi. Zaman sekarang banyak zaman yang nak tahu dari wong, nak tahu itu dari mana duit. Padahal bukan urusan dia. Kesimpulannya nyari duit, wong ini yang suruh dia. Ini yang bakal bahaya. Mengapa? Bisa mengurangi kebagusan Islamnya. Kita kan kayaknya bagus Pak. Diri kita ini pengennya bagus, tapi balik-balik ke dalam hati kita ini berubah kadang-kadang. Contoh simpel sekarang, ada orang yang tumburan sitok, simpulan tumburan, tapi yang nyingoi berapa banyak? Nah, banyak. Yang ngoi berapa banyak? Yang ngoi cuma sitok, yang nyingoi banyak. Apalah pedang? Iya. Ada yang nak foto tuh, ada yang nak video tuh, ada yang nak macam ini. Iya. Tidak perlu nak puluh-puluhan uang. Si kaumnya dia kan video tuh nak selesai, dia posting. Ada mungkin yang perlu dewek, tidak rame-rame. Iya. Mungkin kapal dengan artinya nolongi, cuma nak pirang ini baik, nolongi tak. Kadang-kadang masih gitu kan, tidak kata faedah. Kalau yang masih ini bahan bikin menyesat kadang-kadang, gak ada akunnya, gak tahu jalan macet, rame-rame, gak tinggal di sini, akhirnya kita untuk iwong. Padahal tak nyari faedah, tak nyari bahan, tapi gara-gara rame tadi hilang, makanya belum tahu kita apa. Tinggal kelah yang nak buru-buru tinggal kelah. Kalau bukan urusan kita, memang terbaik tinggalkan. Jangan katakan elok-elok campur. Kecuali ada hal-hal yang kita masuk dalam ranah perbedaan sama Islam, jangan kita diam. Membela sama Islam, jangan
Ini dikatakan juga oleh Imam Luqman al-Hakim. Nah, Imam Luqman al-Hakim ini kita telah tahu beliau ini masuk dalam ayat Allah. Tapi kita tidak tahu derajat beliau ini, apakah beliau seorang nabi, apakah beliau ini seorang yang soleh, apakah beliau ini seorang wali, kita tidak tahu. Namun ucapan-ucapan beliau ini adalah ucapan yang bisa kita mengambil faedah dalamnya. Nah, beliau mengatakan, "Maqala ketika manaro qala hadis wa adal amanah wa tarki malayani." Beliau dikatakan, apa yang menyampaikan pada kami, yang kami lihat. Maksudnya apa di sini? Syarah hadis, ucapan yang baik, ucapan yang benar, menyampaikan amanah dan meninggalkan apa yang tidak ada faedah. Beliau ini mendapatkan kemuliaan dari Allah karena ucapan yang baik, ucapan yang benar, terus menyampaikan amanah, terus meninggalkan yang tidak ada faedah. Beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan berkat tiga juga. Ucapan yang baik, menyampaikan amanah, dan meninggalkan yang tidak ada faedah. Merusak faedah yang meninggalkan dan nanti manfaatnya faedahnya rusak dan hati kita yang pertama. Hati kita bersih kalau meninggalkan apa-apa yang tidak ada faedah. Pertama itu kan tidak cenderung perkara ngomong. Maksud kita tidak mengurusi kawiwo, nak macam itu tidak salah. Kecuali kalau dia sudah maksiat, kita perlu ngomongin. Kalau dia nanti nyari duit, nama duit itu tidak salah. Yang penting dia nyari yang halal. Kalau nyari yang halal, baru kita ngomongin. Kalau dia nyari duit yang halal di depan mata kita, dia mendapatkan suatu hal yang tak masuk di akal, kita telah solusikan. Tidak ada faedahnya. Ini apapun nak suruh beli, baik. Dia Ustaz anak bingung, apa kau bingung? Dia kita ini mau lulus kan? Macam beli mobil besar, apa Ustaz? Nah, buat saya. Kita tidak tahu rezeki mau. Rezeki orang itu kita tidak tahu. Di depan mata kita benyingan, nggak benying mulu. Di depannya punya bisnis yang besar kita tidak tahu. Kita kan cuma nyingoknya mata yang berbeda kita nyingok. Tapi apa yang batin lebih bagus, dikawin dia lebih bagus dari kita. Kita ini kalau sudah pas-pasan, nak merusak hati belum, hati belum. Jangan kita nak iri dengan apa yang dapatkan daripada kita. Kita kadang irinya di situ, Pak. Aku iri di situ, melihatmu yang lebih hebat dari kita dengan mata zahir yang kita tidak bisa nyatinya. Aku ini gawe setiap hari, penghasilan aku besar sebulan, tapi nyatanya masih aku masih minggu ada beberapa yang lain gawanya biasa-biasa baik, tapi aku pajak punya rumah yang besar, pajak punya mobil yang besar, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tidak bisa dalam maksudkan tidak masuk akal. Jadi aku 10 juta sebulan tidak terbeli mobil Dio, dan gajinya pas-pasan terbeli mobil. Jangan hanya ngomong, jangan lagi sama, ngomong beda rezeki. Hati-hati, menyakit hatinya hati-hati. Jadi maaf adalah hati mati Allah Subhanahu wa taala.
beliau Al-Imam Nasir bin Muhammad Syamaki mengatakan, ini jadi juga perhatian untuk kita. Apa kata beliau? Hakaza kana amrul jihad innahum kanu yatakallamuna alaihim lisan wa hasibuna anfusahum fid dunya. Inilah pekerjaan orang-orang yang zuhud di dunia. Mereka memaksakan diri mereka untuk menjaga lisan mereka, dan juga mereka menghitung diri mereka di dunia. Maksudnya itu apa? Mewakili dirinya dengan perkara dunia. Ya. Dan juga di sini dikatakan seharusnya orang Muslim untuk bisa menghisap dirinya di dunia sebelum menghisap untuk perkara di akhirat. Karena menghitung di dunia lebih mudah daripada menghisap akhirat. Dan menjaga lisan di dunia lebih mudah dari penyesalan di akhirat. Penyesalan di akhirat. Jaga diri kita di dunia ini, Pak. Di dunia ini cuma sebentar. Bukan waktu yang lama. Kita kadang-kadang mikir, ya Allah, lamanya di dunia ini. Tidak. Cuma pikiran kita yang merusak diri kita. Dunia ini sebentar. Dunia ini tempat ibadah, bukan tempat untuk lupa sama Allah. Dunia ini adalah tempat ladang amal, bukan ladang duit. Jangan balikkan. Ya, dunia ini bukan tempat untuk kita bersenang-senang. Dunia adalah tempat kita bersusah payah. Ya, bukan sebaliknya. Ya, kesenangan yang abadi itu bukan di sini. Kesenangan yang abadi itu adalah di akhirat. Maka di sini kita menulis, hisaplah dirimu sebelum hisap di akhirat. Ya, maksudnya hisap itu tadi. Berkebukanlah dirimu di dunia, maka di akhirat kamu dapatkan kenikmatan. Maksudnya macam ini. Ya. Bersusah payahlah dirimu di dunia, di akhirat bakal kamu mendapatkan kesenangan. Dan juga jagalah lisan kamu di dunia, biar di akhirat kamu tidak menyesal. Itu yang tadi apa kata yang pertama tadi. Ya, bukan dari pahala di dunia, di akhirat cuma penyesalan apa? Gara-gara lisan yang tidak dipakai dengan yang benar. Lisan yang hanya bisa menyakiti hati wong, lisan yang hanya bisa digunakan untuk caci maki, untuk fitnah orang, untuk hal-hal yang jelek selainnya, itu yang bisa membuat kita mendapatkan penyesalan di akhirat. Jadi jago lisan memang berat, tidak mudah. Ya, lisannya enteng. Tapi enteng-entengnya lisan masih mudahlah kita untuk angkat yang berat, Pak. Daripada untuk angkat lisan ini. Ya. Karena fadilah atau sengsaraan atau perkara yang dihasilkan dari lisan ini lebih besar daripada beban yang kita akan tanggung di dunia. Ya. Bisa ini Pak ya Allah, jatuh-jatuh yang kita bisa. Banyak orang yang meninggal gara-gara bisa. Ya, hati-hatinya. Bisa ini suatu hal yang memang disuruh untuk kita jaga, untuk kita pelihara, agar sampai bisa ini kita harapkan membuat kita dapatkan kemuliaan dari Allah. Bukan sebaliknya. Semoga kita bersama-sama selalu menjaga lisan kita, selalu Allah jaga mulut kita dari segala kejelekan, dari segala kemungkaran, juga dari segala ucapan-ucapan yang bisa menyesalkan kita di akhirat.
ya